Hai guys, welcome back to my channel. Nama gue Angel Senario dan gue dari Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung tahun 2020. Pasti kalian bingung kenapa di video kali ini style gue kayak gini. Karena di video kali ini kita bakal ngebahas tentang karya terbaik atau karya bebas. Disclaimer aja guys, di video kali ini itu hanya pendapat pribadi aja. So kalian pengen ikutin atau enggak, it's up to you. Karena kalian tahu yang terbaik untuk diri kalian sendiri. So jangan lupa untuk klik like and subscribe channel ini. Karena like dan subscribe kalian itu sangat berarti untuk memajukan channel ini ke depannya. Kalau kalian masih ada yang bingung-bingung, kalian bisa komen di bawah atau enggak DM IG gue @angelasenario di sini. So, what are you waiting for? Let's go! Oke guys, jadi kita bakal ngebahas tentang soalnya dulu di sini. Itu kalian baca aja. Tapi setelah aku rangkum, intinya itu karya bebas atau karya terbaik itu adalah satu, adalah karya terbaik yang kalian pernah bikin. Dua, yang pernah diikutkan lomba atau menang dalam kompetisi. Tiga, representasi minat untuk mengikuti prodi yang diinginkan saat kuliah. Nah sebenarnya itu kita wajib gak sih kayak bikin karya bebas nih? Mesti aku tekankan, karya bebas atau karya terbaik itu wajib kalian masukin ke portfolio kalian. Kalian bisa cek di slide-nya itu kan udah ada slotnya kan. Nah itu kalian wajib taruh di situ. Untuk kriterianya kalian bisa baca di sini. Terus secara simpelnya itu dibagi jadi dua, yaitu 2D and 3D. 2D-nya itu bisa apa aja sih? Bisa ilustrasi, bisa gambar, bisa sketsa, bisa lukisan, bisa fotografi, bisa etsa, bisa hasil cetak, bisa literally apa aja yang 2D gitu, bisa. Terus 3D-nya boleh apa aja sih? Boleh keramik, boleh patung, boleh maket bangunan, boleh replika benda, rancangan produk, karya kria, kulit, logam, kayu, tekstil, banyak banget guys. Jadi kalian tinggal milih kalian mau bikin yang mana dulu. Lalu kriteria keduanya adalah untuk di-scan dalam bentuk JPEG dengan ukuran 2610 x 360 pixel. Nah, ini banyak yang nanya kayak itu wajib nggak sih? Nah, ini sebenarnya kayak standar dari LTMPT-nya. Kalau bisa resolusinya lebih tinggi, tapi jangan sampai melebihi 10 MB. Kenapa? Karena batas kalian upload portfolionya itu hanya 10 MB. Remember that. Jadi ini adalah hal yang kalian tunggu-tunggu, yaitu untuk melihat portfolio SNMPTN-nya gua. Jadi ini tampilannya, kalau misalkan dia nyala. Ini kan bisa lihat 3D-nya full. Jadi ini karya 3D gua guys. Nah, kenapa sih gue bikin karya kria ini? Karena gue sekitar cerita dulu ya. Nah, jadi di sekolah gue itu ada ujian sekolah art kan. Nah, jadi temanya itu adalah emosi di dalam botol. Nah, jadi gurunya ini pinter nih, jadi dia pengen bikin wadah untuk kita tuh mengekspresikan diri kita sendiri dalam sebuah botol. Nah sebenarnya kalau misalkan kalian tahu, aku itu orangnya jujur males gitu. Aku males untuk ngerjain 2 kali, untuk bekerja yang banyak. Jadi gue mikir gimana nih caranya gue bisa effort dikit tapi hasilnya banyak gitu. Jadi gue punya ide, gue gabungin ujian sekolah gue dengan portfolio gue untuk masuk FSD ITB. Ting. Jadi karya ini tuh buat ujian sekolah dan untuk portfolio karya bebas. Tapi emosi apa sih yang aku tekankan di sini? Emosi yang aku tekankan di sini adalah emosi tekad, determine. Itu kayak ambisi yang bener-bener kuat sekali sehingga mimpi yang diimpikan tuh tercapai. Salah satunya yaitu FSD ITB, gue ambisi banget untuk masuk situ. Dan SCC gue masuk. Jadi guys, untuk bikin karya bebas ini, gue memerhatikan setiap aspek yang elemen yang gue masukin. Misal kayak ini ada batik sido-luhurnya, ada gunung berapinya, artinya apa, ada artinya semua. Terus ada naga ini, kenapa harus naga, kenapa warnanya kayak gini, kenapa tanduknya 2, kenapa harus ada lidah, kenapa nggak ada sayap, kenapa ada tiangnya ini, kenapa bintangnya itu kenapa ada 8, kenapa pakai lampu ini, kenapa ada orang kecil di sini. Kayak setiap aspek elemen yang gue masukin di sini itu bukan nggak ada artinya, tapi ada artinya semua guys. Sebenarnya kalau saya dijelasin ini bisa berjam-jam, cuma untuk simpelnya aja. Ini kan judulnya itu meraih mimpi kan. Jadi istilahnya itu kayak dari kita saat lahir, itu di bawah sini itu makanya biru, hingga saat kita mati yang di atas ini
kita itu hidup itu ada suatu perjuangan guys. Kayak karya gue itu merepresentasikan what I've been struggling all this time. Kayak apa yang gue pergumulkan, apa yang gue alami di masa-masa SMA gue, yaitu seperti ini. Udah Mediteranianya udah vulkanis, udah sangat keras kan hidupnya, plus ditambah lagi dengan naga ini. Naganya artinya apa sih? Artinya itu adalah kuasa kegelapan atau enggak iblis. Intinya yaitu hidup itu adalah sebuah perjuangan dimana kita itu harus mengenalkan Tuhan dalam hidup kita. Itu cerita singkat dari meraih mimpi. Eits, jangan kemana-mana dulu. Siapa bilang gue cuma bikin satu portfolio? Hahaha. Gue bikin satu lagi nih guys. Jadi ini karya 2D dan gue ini terinspirasi dari film Indonesia yaitu Dignity. Are you ready? Ya ini kan bisa lihat detailnya ya. Jadi gue terinspirasi banget dari film ini. Kenapa? Karena film ini tuh kayak merepresentasikan masalah-masalah yang actually happen di kalangan muda, di kalangan ya seumuran kita gitu. Kayak what really happens yang orang-orang nggak bakal mau ucapkan. Contohnya seperti narkoba, pembunuhan, seks bebas, pacaran nggak benar, pembunuhan, depresi. Jadi gambar ini tuh untuk mengkritisi para anak muda yang tidak peduli dengan hidupnya. Kalau misalnya aku bisa kasih judul, aku kasih judul What If I Die Yesterday. Kayak gimana kalau misalnya kita mati kemarin? Kayak apakah kita merasa kayak selama 18 tahun atau 19 tahun atau 17 tahun hidup kita, what if I die yesterday? What will you do? Apakah lu bakal sekarang baring-baring terus kayak hahaha, atau kalian mau be the best version of yourself? Seperti kalian tuh hidup hanya sekali. Jadi itu kayak arti terselubungnya dari karya gue. Setiap elemen yang gue masukin di gambar ini itu ada artinya. Kayak kenapa ada bunga-bunga ini, kenapa pecahan kaca, kenapa ada waktu, itu semua ada artinya guys. Jadi bener-bener kalau misalnya gue bisa jelasin itu bisa 1 jam. Tapi intinya gue pengen mengkritisi anak muda yang hidupnya itu nggak benar atau nggak menyanyiakan waktu dalam masa mudanya. Oke, now kita bakal ngebahas tentang stepsnya. Gimana sih bikin dari yang ide hingga eksekusi menjadi karya bebas. Oke, let me tell you one secret yang hanya kalian bisa tahu di video ini. Cara kalian bikin karya bebas adalah tidak ada caranya. As you see, karya bebas itu nggak ada cara pastinya kalian harus kayak gimana. Jadi kalian mau cat kayak, kalian mau bakar kayak, kalian mau injek-injek kayak, itu kayak bener-bener literally free. Karena itu namanya karya bebas dan pastinya itu nggak ada cara pastinya, nggak ada cara sakleknya. Oh kalian harus gini itu nggak ada guys. Itu literally bebas. Tapi jangan khawatir, gue bikin pertanyaan-pertanyaan pedoman buat kalian. Lebih depannya dapet bukan caranya, tapi dapet idenya gimana sih? 1. What do you want to be? Apa yang kalian inginkan? Kalian pengen jadi apa sih? Kalian pengen jadi desain interior kah? Pengen jadi desainer fashion kah? Itu kan bisa jabarin kayak kalau misalkan oh gue pengen jadi desainer fashion nih, oh berarti kalian bisa gambar hal-hal yang terkait dengan fashion. Kayak it's something you like. Kalau misalnya itu hal yang kalian sukai, ide itu pasti mengalir kok. Tapi pertanyaannya, apakah kalau misalnya kita bikin portfolio itu harus sesuai dengan prodi yang kita inginkan? Nggak harus guys. Tapi ini tergantung pada kampus yang kalian apply. Berhubung gue apply-nya di FSLI ITB, jadi tahun pertamanya itu masih ada masa TPB. Jadi kita itu milih prodinya itu pada saat semester 3. Gue submitnya itu yang karya 3D, yang seni kriya, karena gue interested di desain interior dan seni kriya juga. So, ya jangan heran lah kenapa karya gue kayak gitu, karena itu salah satu hal yang diekspresikan dari emosi gue. That's why apa yang dari hati itu diluapkan. Pertanyaan kedua adalah, what are you good at? Apa yang kalian bisa lakuin? Kalian suka gambar anime kah? Kalian suka gambar komik kah? Atau kalian suka gambar interior ruang? Just do what you can do. Lakukan apa yang kalian bisa. Karena itu hal yang kalian expert loh. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Bukan arti kayak, oh ini barang bagus, ini barang jelek banget. Enggak juga guys. It depends pada makna pada seni itu. Pertanyaan ketiga, apa yang kalian miliki sekarang? Misal nih, kalian jago gambar nih, tapi fasilitas kalian tuh belum mendukung banget. Well, it's okay. Kalian bisa pakai hal-hal yang ada di rumah kalian. Art itu nggak ada batasnya guys. Jadi apapun yang kalian miliki sekarang, itu semua bisa jadi karya bebas kalian. Pertanyaan keempat adalah, what is the problem?
Apa sih masalah yang kalian ingin kritisi atau kalian ingin selesaikan? Coba deh aku tanya, apa sih itu kreatif? Apa kalian pikir kreatif tuh gambarnya bagus, desain yang unik? Kreatif itu bukan sekedar skill seninya aja, tapi kreatif itu ada sebuah mindset di mana kalian tuh bisa memecahkan suatu masalah. Jadi artinya kreatif mindset tuh bukan artinya orang yang jago seni, bukan juga guys. Kreatif mindset adalah orang yang bisa menyelesaikan suatu masalah meskipun orang itu nggak bisa ngeliat solusinya. Dan juga karya gue yang tadi itu memecahkan masalah apa sih? Itu memecahkan masalah di mana gue itu butuh loh wadah untuk mengekspresikan emosi gue, stresnya gue. Jadi makanya dengan bantuan tugas itu gue bisa nih ekspresiin, gue punya tekad, gue marah, gue sedih, gue tuang semua ke dalam karya itu. So itu memecahkan masalah stresnya gue. Literally, meskipun karyanya itu bikin stres, cuma ada masalah yang terselesaikan dari karya kalian. Makanya kenapa sih? Coba gue tanya, kenapa logo-logo yang simple banget tapi harganya bisa ratusan juta? Why? Karena logo mereka itu menyelesaikan masalah. Karena logo mereka itu merepresentasikan suatu produk. Jadi itu nggak perlu kayak complicated banget, nggak perlu kayak wow banget, tapi makna yang ada di dalamnya. That's far more important. Dan fun fact-nya, tahu nggak sih kalian, kayak dalam gambar kalian tuh ada psikologinya juga. Apa yang kalian suka gambar, apa yang kalian masukkan ke dalam gambar, itu bisa merepresentasikan kayak hidup kalian gimana, karakter kalian gimana, itu kelihatan banget. Jadi ingat lagi, apa yang ada di hati itu pasti akan tercurahkan, bahkan ke gambar kalian pun kelihatan. Karena makanya itu kenapa sih dibilang ekspresi emosi yang dituangkan dalam karya, dalam sebuah bentuk visual. So jangan heran kenapa orang itu bisa ngeliat karakter kalian itu hanya dari gambar kalian. So jangan anggap sepele gambar itu cuma sekedar bagus ya guys. Remember that. Oke, kita ada di penghujung video ini. Gue bakal ngasih tips-tips yang sangat bermanfaat buat kalian dan bisa langsung diaplikasikan dalam karya bebas kalian. Apa aja sih Angela tipsnya? Ada 3. 1. Karya kalian harus punya makna. Sebuah karya itu nggak bakal ada artinya, nggak bakal ada nilai jualnya kalau misalkan nggak ada maknanya. Contohnya ya, ada sempat viral kayak pisang dikasih selotip, tapi itu harganya bisa ratusan juta. Kayak I mean like literally cuma gitu doang bisa mahal banget. Kok bisa? Karena ya itu tadi, makna yang tersimpan di dalam gambarnya itu sendiri. Kedua, if you want to achieve more, kalian harus more effort, ya nggak? Misal, kalian biasanya kayak yaudah gambar 3 jam, yaudah gambar, yaudah kayak gini aja, udah standar gue tuh kayak gini. But jangan kayak gitu di portfolio kalian. Misal standar kalian tuh kayak gini, kalian tuh harus extra degree, itu standarnya dinaikin. Gue kasih ilustrasi, misal nih orang pembalap mobil, kayak dia weng gitu. And then like mereka tuh sisinya, tahu gak sih? Mereka tuh sisinya itu cuma kayak sepersekian detik loh. Kalian nggak mau extra dikit-dikit aja, kan bisa aja nggak masuk loh. So I want to remind all of you, kayak kalian tuh harus ngasih effort yang lebih dan extra degree. Gimana kalian expect kalian bisa masuk, bisa diterima kalau misalnya kalian aja males-malesan, kalau kalian aja pas-pasan nggak mau kasih lebih. Gue bukannya pengen menjatuhkan kalian, tapi gue pengen tell you the truth loh. Lihat portfolio itu sebagai kesempatan buat upgrade diri sendiri. Jangan sampai kalian stuck di standar itu. Kalian harus more loh, harus lebih dari apa yang pernah kalian lakuin. Dan dengan itu, gue yakin usaha kalian bakal terbayarkan kok. Tips ketiga adalah meminta hikmat dari yang di atas. Kenapa sih? Karena gue yakin kok kayak Tuhan kita itu adalah sang seniman sejati itu sendiri. Like he literally created you and this world. Itu kalau misalkan bukan orang yang pro banget, ya nggak mungkin bisa gitu loh. Kalau misalnya kita nggak meminta bantuan juga yang di atas, kita juga bakal stuck loh. Kita pasti art block, kita bingung mau bikin apa, dan akhir-akhirnya udah depresi sendiri. So gue yakin kok kalau misalkan kalian udah dibukakan jalannya nih, Tuhan pasti ngasih ide kok, Tuhan pasti kasih hikmat. Kalian harus gambar karya bebas apa, itu pasti diberikan jalannya. So don't worry, just do your best and God will do the rest. Kalau kalian masih ada yang bingung-bingung, kalian bisa komen di bawah atau nggak DM IG gue. Semoga video ini bisa membantu kalian ya, agar kalian keterima di PTN yang kalian impikan. So jangan lupa like and subscribe and share this video buat teman-teman kamu yang bingung untuk bikin portfolio karya bebas. Just do your best and God will do the rest. Bye bye, see you on the next video.